Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah nabiyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa man walah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ayol ikhwa azani Allah yakum, alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah atas limpahan karunia dan nikmat yang Allah berikan kepada kita, terutama nikmat Islam dan nikmat iman, dan diberikan kepada kita banyak sekali kenikmatan-kenikmatan yang sangat luas kepada kita. Ayol ikhwa azani Allah wa yakum, sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memerintahkan kita untuk memikirkan penciptaan langit dan bumi. Allah berfirman, inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahar la ayatin liulil albab alladzina yadhkuruna Allah qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard rabbana ma khalaqta hadha batilan subhanaka faqina 'adzaban nar. Allah berfirman, inna fi khalqis samawati wal ard, sesungguhnya di dalam penciptaan langit dan bumi, wa ikhtilafil laili wan nahar, dan pergantian siang dan malam, la ayatin liulil albab, sungguh telah ada tanda-tanda kebesaran Allah bagi orang-orang yang berfikir. Alladzina yadhkuruna Allah qiyama, itu yang senantiasa mengingat Allah ketika ia berdiri, ketika ia duduk, ketika ia berbaring. Wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard, dan ia pun memikirkan tentang penciptaan langit dan bumi. Setelah itu dia berucap, Rabbana ma khalaqta hadza batila, wahai Rabb kami, tidaklah engkau ciptakan semua ini sia-sia. Subhanaka, maha suci engkau ya Allah, faqina adzaban nar, maka peliharalah kami dari adab api neraka. Sesungguhnya memikirkan tentang penciptaan langit dan bumi suatu perkara yang agung sekali ya akhal Islam, yang menambahkan keimanan pada dada-dada kita tentang adanya pencipta yang maha kuasa, tentang adanya pencipta yang mempunyai nama-nama dan sifat-sifat yang sempurna. Karena ya akhal Islam, ketika kita melihat apa yang Allah ciptakan berupa langit dan bumi, bagaimana kebesarannya, ketika kita melihat bagaimana keindahan yang telah Allah Subhanahu wa Ta'ala ciptakan, berupa apa gunung-gunung, berupa apa pepohonan dan yang lainnya, dari sana kita bisa mengetahui tentang sifat penciptanya. Perhatikanlah ya pemandangan-pemandangan ini, tampak kepada kita bagaimana keindahan penciptanya, bagaimana Allah menciptakan segala sesuatu begitu sangat seimbangnya, dengan kekuasaannya, dengan kemampuannya yang luar biasa, yang manusia manapun dia tidak akan bisa melakukannya. Akhul Islam, oleh karena itulah ya akhi, Allah mengatakan inna fi khalqis samawati wal ard, sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi dan pergantian siang dan malam, dan sungguh terdapat padanya tanda-tanda kebesaran Allah. Bagi siapa? Liulil albab, buat orang-orang yang berfikir. Allah menciptakan kepada kita akal untuk kita berfikir tentang penciptaan langit dan bumi ini. Kemudian Allah menyebutkan tentang orang-orang yang berfikir itu, yaitu yang senantiasa mengingat Allah ketika ia berdiri, ketika ia duduk, ketika ia berbaring, dan ia pun memikirkan tentang penciptaan langit dan bumi. Apa hasil yang diinginkan? Yaitu ia berucap, Rabbana ma khalaqta hadza batila, wahai Rabb kami, tidaklah engkau ciptakan semua ini sia-sia. Seorang hamba ketika dia meyakini bahwasannya semua yang Allah ciptakan ini tidak sia-sia, di sana ada manfaat-manfaatnya, di sana ada hikmah-hikmahnya yang sangat agung sekali yang kita tidak mengetahuinya, maka ia pun segera mensucikan Allah dari kesia-siaan. Subhanaka, maha suci engkau ya Allah. Artinya tidak mungkin engkau menciptakan segala sesuatu ini sia-sia. Tidak mungkin ciptaan ini semuanya sia-sia, tak ada manfaatnya, tidak ada tujuan di balik itu semuanya, tidak ada hikmah di balik itu semuanya. Ketika ia mengetahui bahwasannya tidak mungkin Allah menciptakan segala sesuatu sia-sia, dia yakin bahwasannya pasti ini ada sebuah kesudahan,
Dia yakin bahwasanya nanti akan ada sebuah kehidupan setelah kehidupan ini, yaitu kehidupan akhirat. Di sana manusia akan diberikan oleh Allah balasan. Lalu ia berucap, faqina adzaban nar, maka peliharalah kami dari api neraka. Inilah yang diharapkan. Ya, ketika kita memperhatikan bagaimana penciptaan langit dan bumi yang luar biasa seperti ini, itu meyakini akan adanya pencipta dan dia maha kuasa atas segala sesuatu. Berarti dia berhak untuk disembah. Berarti dia satu-satunya zat yang berhak kita untuk berdoa kepadanya, bertawakal kepadanya, berharap kepadanya. Karena sesungguhnya ya akhul Islam, ketika ia telah meyakini bahwasanya pencipta langit dan bumi ya adalah pencipta yang mempunyai kekuasaan yang luar biasa, kemampuan yang luar biasa dahsyat, maka itu akan menimbulkan ketundukan seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala, pencipta langit dan bumi. Sehingga pada waktu itu ia berusaha untuk memahami hakikat penciptaan ini. Wa tiada lain adalah untuk bersyukur kepada Allah, merealisasikan tauhidullah jalla sana'u, merealisasikan penghambaan diri kita bahwa ibadah hanya kepada Allah, tidak kepada selain Allah, tidak kepada makhluk-makhluk selain Allah, tidak malaikat, tidak pula kepada para nabi, tidak pula kepada yang lainnya. Maka dari itulah Allah Subhanahu wa taala menyebutkan, Rabbana ma khalaqta hadza batila, wahai Rabb kami, tidaklah engkau ciptakan semua ini sia-sia. Subhanak, maha suci engkau ya Allah. Faqina adzaban nar, maka peliharalah kami daripada azab neraka. Ini yang diinginkan ya akhul Islam azan ya Allah. Kita berfikir, bertafakur tentang penciptaan langit dan bumi, yaitu menjadikan kita berusaha untuk memelihara diri kita dari api neraka. Akhul Islam, kalau Allah mampu untuk menciptakan magma, dapur magma yang ada di dalam bumi ini yang begitu sangat panas sekali, maka bagi Allah mudah untuk menciptakan api neraka yang sangat panas sekali. Lihatlah matahari sana, bagaimana panasnya dan teriknya matahari, menunjukkan bahwa kekuasaan penciptanya sungguh luar biasa dahsyatnya. Maka kita takut ya akhi kepada api neraka, ya, sehingga itu yang menyebabkan kita terus beramal saleh, sehingga itu yang menyebabkan kita terus ya tunduk kepada Allah dengan melakukan berbagai macam ibadah kepadanya. Semoga yang sedikit ini memberikan kepada kita sedikit ya motivasi untuk kita berpikir tentang tujuan tentang kehidupan dan penciptaan langit dan bumi ini, sehingga akhirnya menimbulkan ketundukan dalam hati kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Aqulu qouli hadza wa subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.